Pertumbuhan ekonomi Filipina pada kuartal pertama 2013 mencapai 8%, melampaui angka pertumbuhan Cina. Jumlah masyarakat kelas menengah pun terus berkembang. Kini semakin banyak orang punya uang untuk berwisata, punya kendaraan bermotor dan barang-barang mewah lainnya. Tapi apakah semua orang Filipina menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut? Jovel Tesorio melaporkan dari Kota Pariwisata Palawan. Lebih dari 1 juta wisatawan berkunjung ke kota Puerto Princesa, ibu kota Palawan setiap tahun. Kebanyakan pengunjung adalah wisatawan asing, tapi dalam beberapa tahun terakhir ada yang berubah. Wajah-wajah turis asing mulai berkurang. Maganda ang negosyo ng pagdating sa accommodation. Karamihan ng aking mga bisita ay hindi lang mga foreign, kundi mga lokal na tourist at ang mga representative ng mga kumpanya on business trip. Masasabi ko na 60% ay mga lokal, mga Pilipino at 40% or 40% ay mga foreign na turista galing sa iba-ibang bansa. Dil Guarino telah bekerja sebagai pemandu wisata selama 3 tahun. Kata dia, wisatawan lokal yang datang melancong tidak segan untuk membelanjakan uang mereka. So far, the biggest tip I received is not from a foreigner but from a Filipino. They're very generous at kung kahit yung mga iba na hindi sila nakakapagbigay sila ng cash, they will give you something in kind like pasalubong o kaya t-shirt o kaya yung binili nila na galing din naman na produkto dito. Ia mengatakan mereka yang kerap memberikan tips besar adalah profesional muda yang bekerja di bidang call center. Tahun lalu sektor tersebut menyumbang devisa negara Filipina lebih dari 100 triliun rupiah. Filipina disebut sebagai ibu kota call center dunia. Artinya mereka yang bekerja di sana mendapat gaji yang kompetitif dan mereka mencari cara tepat untuk menghabiskan uang. Especially the young professionals, they're brand conscious. They will wear branded apparels and clothing, and also gadgets. Definitely, yes. Mga magagandang camera, mamahaling camera, mga of course mga cellphone and tablets are they think it's a must even in travel. Helen Donesa Sebalo adalah bagian dari kelas menengah Filipina. Ibunya bekerja sebagai guru dan ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri. Helen mengatakan perjalanan karirnya tidaklah mudah. Dia harus bersusah payah untuk mencapai posisi manajer bank. Baru-baru ini, ia mengundurkan diri untuk mendirikan kantor akuntan sendiri. My parents is thinking about how they can earn money to send us to school and give us a decent life. I think the traveling is does not even come to their minds. But now, at least once a year, we got to travel with my parents. I usually go to the mall with my daughter, my mother, my cousin, and our house help. I usually treat them to movies or do a little shopping. Namun pertumbuhan ekonomi belum dapat dinikmati semua orang. Bank Pembangunan Asia mengatakan hanya sedikit kemajuan soal penciptaan lapangan kerja. Bahkan angka pengangguran meningkat menjadi 7,5%. Hampir sebagian besar kaum pekerja dapat dikategorikan sebagai golongan rentan. Pengamat sosial Jane Timbankaya Urbanek mengatakan korupsi adalah penyebab utama tidak meratanya distribusi kekayaan negara ke daerah-daerah. I think we have to get rid of the pork barrel because a lot of people go into politics because of that and not really to serve the people. I think if you do that, corruption in the government would be reduced greatly. Yang baru-baru ini terjadi adalah skandal korupsi dana aspirasi parlemen yang menyebabkan Filipina menderita kerugian sebesar 2,5 triliun rupiah. Hasil penyelidikan media mengungkapkan politisi menggelapkan uang dengan cara menciptakan proyek atau LSM palsu. Francisca Onepa adalah salah satu orang yang terkena dampak korupsi. Minsan kasi hirap din. Hindi mo rin maanuhan. Ganda ang takbo ng aming hanap buhay. Siguro kung maalaman ng gobyerno na hirap pala ang Pilipinas, siyempre
gawa na silang paraan. Kata dia, kehidupannya sekarang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang tuanya yang bekerja di perkebunan tebu. Namun dia termasuk orang-orang yang tidak merasakan pertumbuhan ekonomi Filipina. Francisca adalah salah satu dari sepertiga penduduk yang hidup dengan uang Rp30.000 per hari. Wala man kasi wala man kami pinag-aralan, tama lang high school graduate. Wala din hindi lang kami kapasok ng mga diyan sa gobyerno kasi tama lang kami sa wala man kaming kursong natapusan. Pemerintah baru saja memberlakukan program transfer uang tunai Rp11.000–Rp32.000 bagi keluarga miskin. Syaratnya anak mereka tetap bersekolah dan memeriksakan kesehatan secara teratur. Program ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kehidupan anak cucu Francisca dan generasi selanjutnya di masa mendatang. Dari Filipina, Ariel Carlos dan Jovel Tesorio melaporkan untuk Asia Calling.